Baik, saudara sekalian, berbahagia sekali saya Tohal Mansur dari kanigoro.com. Siang ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa ngobrol santai tapi serius dengan Pak Aris Marsudianto. Yeah. Pak Aris Marsudianto ini adalah Ketua Umum Relawan Gerakan Nasional Cinta Prabowo dan juga staf khusus Pak Prabowo Subianto, dan beliau sangat mengerti lah siapa Pak Prabowo Subianto. Bukan begitu Pak Aris ya? Ya. Nah, karena itu gini Pak Aris, jadi ini kan antusias sekali ya, gerakan mendukung Pak Prabowo. Ya. Kalau menurut Pak Aris ini, apa pribadi Pak Prabowo yang paling menonjol apa? Oke. Jadi begini ya, saya mengenal Pak Prabowo itu sudah cukup lama ya. Dari tahun 1992, sejak saya lulus akademi militer ya. Kemudian saya masuk Kopassus. Waktu itu beliau menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Batu Jajar. Nah, setelah mengenal beliau ya, saya di Kopassus ya, saya melihat ini seorang figur yang luar biasa ya. Beliau banyak memberikan pandangan-pandangan kepada juniornya ya, kepada para prajurit ya. Itu tentang sesuatu hal yang benar-benar membuat kita akan menjadi besar. Karena beliau seorang yang visioner. Nah, dan itu beliau realisasikan ya dengan nyata, dan buktinya setelah beliau menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus diperbesar dari 3 grup menjadi 5 grup. Dan terbukti apa yang beliau lakukan, prestasi beliau itu luar biasa ya. Jadi Kopassus bisa menjadi pasukan khusus yang cukup disegani di dunia ya. Waktu itu kita sampai ranking 3 besar ya. Kemudian banyak memecahkan rekor-rekor ya di Kopassus. Salah satunya terjun payung ya, free fall ya, konfigurasi ya. Kemudian terjun payung susun ya. Kemudian puncaknya menaklukkan puncak Mount Everest ya. Dan banyak sekali ya hal-hal yang dilakukan Pak Prabowo ya, itu amat sangat luar biasa. Nah, ini saya melihat bahwa beliau ini adalah seorang yang benar-benar perfeksionis ya. Kalau mau berbuat itu tidak asal, banyak sekali pertimbangan, dan beliau banyak mendapatkan referensi karena hobi beliau itu membaca. Kemudian mengadakan studi banding ke berbagai pasukan khusus di dunia ya, contohnya seperti itu ya. Nah, dari referensi membaca ya, studi banding kemana-mana, akhirnya tercipta suatu formula yang luar biasa. Nah, baru beliau yakin, beliau kerjakan, dan hampir yang beliau kerjakan itu semuanya berhasil ya, termasuk waktu pembebasan sandera ekspedisi Lawrence ya tahun 95-96 ya kalau nggak salah ya. Itu juga luar biasa, hampir semua pasukan di dunia mengatakan itu tidak mungkin ya dilakukan ya, bahkan pasukan khusus dari negara asing mengatakan sampai berkelakar, wah ini hanya James Bond yang bisa melakukan ya, tapi beliau melakukan dan akhirnya berhasil kan ya, dunia terperangah ya. Nah, kemudian saya semakin dekat ya dengan beliau ya, akhirnya saya masuk ke Den 81 Kopassus ya, pasukan khusus anti teror ya, dulu namanya Grup 5 ya, sekarang menjadi Sat 81 penanggulangan teror Kopassus ya. Semakin kelihatan ya bahwa beliau ini seorang yang benar-benar aset negara ya, itu seorang yang memang benar-benar konstruktif ya. Setiap saat kepingin bagaimana kalau di pasukan khusus bagaimana menjadi besar ya, dan beliau selalu mempunyai pandangan kita ini harus besar, negara kita ini negara besar. Nah, seperti itu. Jadi saya optimis waktu itu, wah ini suatu saat kalau menjadi Panglima TNI waktu itu ya, harapan wah ini luar biasa. Pasti negara ini akan mempunyai tentara ya yang mungkin bisa akan terkuat di Asia Tenggara, bahkan mungkin di Asia. Ya, saya udah mempunyai pemikiran seperti itu ya, karena saya melihat dan selanjutnya beliau itu mempunyai networking ya. Itu jaringan internasional luar biasa. Ya, hampir para presiden, ya raja, ya bahkan panglima-panglima angkatan bersenjata di berbagai negara, beliau itu akrab.
Nah, keakraban ini ya tentunya juga menambah referensi beliau ya sebagai seorang militer ya waktu itu ya, sebagai seorang jenderal ya. Nah, ini saya waktu itu berpikir, nah tapi cerita ya berbeda ya. Akhirnya beliau dengan berbagai macam ya itu tidak bisa menjadi Panglima TNI. Nah, sedangkan secara pribadi saya keluar dari militer Mas tahun 2006 ya itu, dan saya semakin dekat ya dengan beliau secara pribadi ya. Waktu sebelum 2006 cenderung banyak kedinasan ya. Setelah 2006 saya keluar, beliau juga udah sipil kan. Nah, ini ada hal-hal yang tidak saya temukan di saat di dalam kedinasan. Pak Prabowo itu seorang yang sangat humoris. Jok-joknya banyak. Jadi kalau sudah bicara humor itu lucu begitu, karena beliau kan bergaul ke internasional ya. Jadi jok-joknya itu lucu ya. Kemudian beliau ini seorang yang sangat humanis, mudah empati terhadap semua orang. Dan beliau selalu berpositif thinking. Nah, itu. Jadi kami sering dinasihati, jangan suka menjelekkan orang. Belum tentu kamu lebih bagus. Nah, ini setelah sekian tahun sampai sekarang, saya kadang-kadang berpikir luar biasa. Andai kata saya seperti beliau, belum tentu saya itu mampu ya. Nah, beliau saya melihat ya, setelah dari tahun 98 sampai sekarang ya, banyak yang berkhianat, ya, banyak yang mengecewakan beliau, membohongi, yang menipu dan lain sebagainya. Tapi beliau selalu arif dan bijaksana. Kadang-kadang kita gerem ya, gerem. Bapak ini kok sabar sekali, tapi beliau selalu menyampaikan, kita kalau dinakali, ditipu, dicurangi, difitnah, jangan kita balas api dengan api. Keburukan kita balas dengan kebaikan. Ini suatu sifat yang sangat luar biasa ya. Jadi saya mengikuti tahun demi tahun, dan kebetulan sejak tahun 2006 ya saya keluar dari militer, saya dipercayakan untuk masuk ke dalam perusahaan beliau ya. Sampai sekarang ya saya di perusahaan beliau ya, saya tidak aktif di politik ya, tetapi saya akan turun langsung bila beliau mencalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, ini Mas ya cukup lama ya, dari tahun 92 ya sampai sekarang 2019 ya. Ya. Sudah berapa tahun itu ya? 27 tahun ya. 27 tahun. Saya mengenal beliau ya. Jadi ini aset bangsa ya menurut saya. Jadi bangsa Indonesia ini mempunyai sumber daya manusia ya, seorang Prabowo Subianto yang secara capability apalagi integritasnya ya terhadap bangsa dan negara ini susah tandingannya. Makanya saya tidak heran ya kalau almarhum Gus Dur ya sampai menyanjung luar biasa bahwa orang yang paling ikhlas untuk memimpin bangsa ini ya, istilahnya orang yang paling ikhlas mengabdi untuk bangsa ini itu Prabowo Subianto. Ingat loh ya, Gus Dur itu tidak hanya semata-mata logika, tapi mata hati itu dalam sekali, dan beliau menjadi bapak bangsa kan. Nah, jadi saya pikir kita sebagai anak bangsa ya, orang timur, bangsa Indonesia ya, yang menghargai ya sesepuh ya, itu kalimat Gus Dur ini saya pikir sakral ya, dan itu sebagai manusia ya, kita sebagai generasi penerus, saya yakin itu tidak main-main ya. Itu Mas ya, sekedar gambaran sekilas saja tentang Bapak Prabowo Subianto ya. Kalau kita mau bicara, wah banyak sekali, luar biasa beliau itu ya. Bisa sampai malam kita. Ya, bisa sampai malam ya. Tapi begini, ini akhir-akhir ini beberapa waktu lalu ada beberapa jenderal ya. Ya kebetulan memang ada di kubu seberang, kubu Jokowi, mendiskreditkan kepribadian atau mendiskreditkan Pak Prabowo. Kalau menurut Pak Aris ini gimana sebetulnya duduk perkara? Oh ya, jadi sejak tahun 98 ya, itu beliau selalu menjadi bulan-bulanan lah ya, dan puncak-puncaknya kalau menjelang pilpres ya. Jadi kayak musiman ya setiap menjelang ya pilpres. Ini pandangan saya ya. Jadi ini dijadikan semacam komoditi gorengan politik, jualan politik ya. Nah, tapi fakta ya itu justru Pak Prabowo itu mengharap ya itu diselesaikan secara hukum ya, dengan baik begitu loh, karena waktu itu beliau kan Pangkostrat ya. Ya beliau mempunyai atasan, ada kepala staf angkatan darat ya,
kalau tidak salah Pak Subagio Hadisasowo ya. Kemudian ada Panglima TNI ya kan, Pak Wiranto ya dah. Ada Kepala BIN ya, seniornya juga ya. Dan semuanya ya para jenderal purnawirawan itu sekarang ada di kubu beliau kan. Ya kan? Nah, jadi kalau memang tuduhannya begini begitu ya kenapa 4,5 tahun nggak dibuka aja, ya kan? Nah, jadi ya beliau yang berkuasa ya. Jadi jangan menuduh hanya untuk jualan politik, ya kan? Tetapi realitanya beliau yang berkuasa tidak ada goodwill ya untuk membuka kasus itu secara transparan ya. Nah, yang perlu saya sampaikan ya, peristiwa 98 saya itu masih letnan 1 senior ya, tapi sudah job kapten ya. Saya menjabat wakil komandan detasemen Den 81 ya, penanggulangan teror Kopassus, dan saya juga merangkap menjadi perwira seksi administrasi dan logistik ya tahun 98 yang khusus untuk mengawal Presiden Soeharto dan Wakil Presiden. Jadi detasemen saya mengerti persis apa yang terjadi tahun 98 itu ya, sampai tuduhan begini tuduhan begitu ya, itu pasukan kita mengerti. Jadi kalau mau dikuak lebih lanjut ya, itu masih ada semua orang-orangnya gitu loh, anggota-anggota semuanya, komandan pasukan bawah itu bisa diambil juga kan ya. Tapi mungkin hukum di Indonesia saya tidak mengerti ya itu ya itu. Jadi ini sengaja itu dibikin abu-abu agar bisa jadi gorengan, sementara sebetulnya Pak Prabowo sendiri menginginkan ini diungkap secara clear gitu. Betul ya kan, beliau Pangkostrat kan, ada Kasat, ada Panglima TNI itu, ada Kabin itu, ada pimpinan yang lebih tinggi kan. Kalau di militer itu kan komandan bertanggung jawab ya, apalagi ini kasus-kasus internasional ya, kasus nasional yang membuat sampai pergantian pemerintah, ini kan yang bertanggung jawab pasti top leader kan, ya pucuk pimpinan. Nah, jadi keamanan negara kan ditanggung jawab di bawah kendali pucuk pimpinan Panglima TNI kan. Nah, Panglima TNI waktu itu siapa? Kan Pak Wiranto kan sekarang ada di sana. Jadi menurut saya ya ini semuanya juga sudah diselesaikan secara hukum ya sebenarnya. Jadi akhirnya hanya menjadi gorengan politik saja ya. Dan tahun 2009 kan juga Pak Prabowo dipinang kan sama Bu Mega kan, menjadi wakil presiden. Nggak ada apa-apa. Nggak ada isu itu ya. Nggak ada isu-isu. Tapi begitu berseberangan itu dikuak-kuak lagi. Sementara yang menguak seharusnya itu ada di pemerintahan, dia bertanggung jawab untuk menguak itu. Tapi ya ini menurut saya sih ini konyol ya. Kalau menurut saya ya secara pribadi ini konyol. Ini hanya gorengan-gorengan politik yang dijadikan senjata. Di saat mau pilpres diambil, itu setelah pilpres dimasukkan lagi ya, tapi tidak ada goodwill untuk menyelesaikan secara real, transparan, hukum seperti apa adanya. Gitu kan? Ya, secara tuntas seperti itu. Baik Pak Aris, ada hal yang menarik juga nih, kalau dalam ini kan Pak Aris Marsudianto ini kan ikut jadi relawan dan kemana-mana ya. Kemudian melihat sekarang ini ada fenomena lembaga survei yang lembaga survei pilpres ini kan banyak sekali gitu kan? Dan ya kita tahu lah gitu kan. Kalau menurut Pak Aris ya yang terjun ke lapangan kemudian melihat lembaga survei ini bagaimana? Saya ini salah satu orang yang tidak percaya ya dengan survei. Ya, kenapa? Survei ini kan dibayar. Nah, kecuali lembaga survei itu juga transparan. Saya akan menyurvei pilpres, ya sponsor saya siapa, dananya sekian, nah gitu kan. Jadi publik tahu ya, gitu. Nah ini kan lembaga survei ini kan juga dibayar, ya. Nah fakta ya, itu di pilpres Amerika, Donald Trump dengan Hillary Clinton, mana ada ya survei yang memenangkan Donald Trump kan, ya kan? Hampir semuanya memenangkan Hillary Clinton dengan telak, ya kan? Tapi kenyataannya realita Donald Trump menang, telak lagi. Jadi survei di Amerika saja itu salah semua, benar ya? Ini fakta kan, fakta. Nah apalagi mohon maaf ya, survei di lembaga kita yang notabene ya saya yakin tingkat kredibilitasnya ya tidak akan bisa lebih bagus lah ya dengan negara yang super maju seperti itu ya. Nah ini apa yang
makanya saya kalau survei itu udah tidak pernah saya tanggapin ya. Tapi ada satu hal yang ini sebenarnya cukup private ya itu. Saya kenal Pak Denny JA ya, itu foundernya Lingkaran Survei Indonesia ya. Itu cukup lama ya. Hampir tiap hari saya dikirimin apa itu meme. Meme. Aduh, ini meme sama berapa bulan itu ya. Jadi tiap hari itu kan sampai bulan lalu ya atau berapa minggu lalu saya WA ke dia, "Mas, tolong dong jangan kirim-kirim meme saya lagi dong." Karena apa? Meme yang dibuat itu mengkultuskan seakan-akan Jokowi ya itu paling hebat. Ya. Itu SBY, Pak Prabowo ya, Pak Amin Rais, semua tokoh-tokoh yang sekarang berseberangan dengan 01 itu seakan-akan dianggap semuanya buruk dah. Nah, jadi di sini saya semakin yakin bahwa seorang founder ya, pendiri lembaga survei ya, itu sudah tendensius ya, tidak netral sudah berpihak ya. Bagaimana mau kita percaya itu lembaga surveinya kan? Nah, jadi kalau tingkat kepercayaan 95%, wah, bagaimana kita bisa memegang ya. Dan kita juga bisa melihat ya di Indonesia di saat pilkada kemarin ya, itu ya margin of error ya 2,5% ternyata bedanya bisa 200% ya. Itu prediksi cuma 11%, 12% ternyata dapatnya 30-28% dan lain sebagainya lah. Jadi untuk survei, mohon maaf Mas, saya salah satu orang yang tidak percaya dengan survei ya. Bagi saya itu survei itu ibarat kayak togel aja itu. Iya. Apalagi demikian. Kan Pak Aris ini banyak turun ke bawah ya. Antara hasil survei dengan gejolak yang dibaca di bawah gimana? Gini Mas ya. Ini pengalaman saya ya. Saya kan sebagai ketua umum relawan ya. Gerakan Nasional Cinta Prabowo sekarang ya. Dan saya mendirikan relawan itu dari tahun 2009 ya. Baru namanya saya ganti kemarin ya, 2 tahun yang lalu ya. 2009 ya. Saya turun ke lapangan ya dengan para relawan saya ya. Itu waktu itu saya sudah sempat ragu. Kelihatannya susah untuk menang ya. Nah, tahun 2009 ya. Apalagi lawannya incumbent ya, Pak SBY juga cukup kuat ya, elektabilitasnya cukup tinggi ya, popularitasnya cukup tinggi ya. Itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, Pak, ini kelihatannya kita agak susah ini. Dan beliau pun sepertinya juga merasa ya, karena kita kan partai baru juga ya, kebetulan Gerindra. Tapi ya alhamdulillah ya, puji syukur akhirnya masuk juga di parlemen dari threshold ya. Nah, kemudian tahun 2014 ya saya juga turun ke lapangan ya. Yang terakhir kemarin ya. Yang terakhir 2014 ya, itu saya turun ke lapangan ya. Itu saya sampaikan ke beliau ya, dan saya punya perhitungan tersendiri. Wah, ini kelihatannya 50-50 nih Pak. Ya kalau menang tipis, kalau kalah tipis nih. Seperti itu. Karena fakta di lapangan, saya punya metode sendiri ya. Saya kan juga bisa ya bagaimana membuat metode survei ya. Gitu. Jadi saya, tapi bukan survei yang responden cuma 2.000, tidak. Responden saya seluruh Indonesia masif ya, bisa kalau saya total mungkin bisa ratusan ribu, bisa jutaan ya gitu. Nah itu saya sampaikan, ini kelihatannya kalau menang tipis, kalah tipis. Ternyata terbukti kan. Nah untuk 2019 ini, saya sudah keliling ya seluruh Indonesia kecuali Papua. Ya Sulawesi sudah, ya Kalimantan sudah, Sumatera sudah, Jawa apalagi ya itu, dan semuanya lihat kan. Ya bagaimana kalau Pak Prabowo kampanye kan, itu wah itu tumpah ruah ya itu. Untuk saat ini saya yakin Pak Prabowo akan memenangkan dengan telak, ya itu bisa minimal ya itu beda 15% lah. Coba aja lihat prediksi saya minimal ya 15%. Itu prediksi saya, bukan prediksi sebenarnya, ini fakta di lapangan ya. Cuma karena belum terbukti ya anggap aja ini prediksi ya. Tetapi datanya bukan data prediksi semata, tapi akurat di lapangan ya. Jadi dirasakan ketika turun dan ketika berkeliling. Betul fakta ya. Jadi saya tingkat grassroots ya, tingkat middle ya, tingkat yang tinggi itu ya, saya mempunyai data di seluruh daerah ya. Itu ini saya yakin Pak Prabowo akan memenangkan minimal 15% perbedaan. Ya. Oke Pak Aris, yang terakhir ini ya. Pak Aris ini kan kayak sibuk banget nih sampai agak flu kan pakai jaket. Ya, saya agak ini nih cuaca ya. Turun kampanye terus. Iya, waduh keluar kota bolak-balik ya. Kita semua sebagai warga ya berharap
Pilpres sukses ya dan sebagainya, dan akan lahir pemimpin yang membawa Indonesia yang lebih maju. Apalah harapan dan pesan dan harapan Pak Aris tentang Pilpres 2019 yang ya kurang beberapa hari lagi ini. Oke. Jadi begini Mas Toa ya. Pemilu ini merupakan suatu implementasi proses demokrasi yang tertinggi. Yang tertinggi ya. Ya. Jadi kalau kita ya bisa mensukseskan suatu pemilu, itu kita berarti sudah mensukseskan proses demokrasi ya yang tertinggi. Otomatis akan mendapatkan pemerintahan ya itu yang bersih ya, pemerintahan yang legitimit. Nah, ini jadi harapan saya ya untuk Pilpres kali ini yang kebetulan bersamaan dengan Pileg ya, itu kepada seluruh elemen bangsa lah ya, apalagi stakeholder ya, KPU, ya, Panwaslu, Bawaslu, ya, pemerintah, ya, TNI Polri, ya, itu bertindak secara profesional, ya, sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, jadi kalau pemilu, ya, bisa terselenggara dengan bersih, transparan, jujur dan adil, ya, tentunya pemerintahnya akan kuat, ya, karena berpijak dari proses demokrasi dengan fundamental yang kuat, yang legitimit, ya. Yang diakui oleh rakyat ya. Jadi saya berharap ya semuanya lah ya, marilah ini tanggung jawab bersama ya. Saya berharap semua elemen bangsa lah ya itu untuk mensukseskan pemilu ini ya, sehingga kita mendapatkan pemimpin ya yang benar-benar bisa diandalkan ya, mendapatkan pemerintahan yang benar-benar bersih ya, jujur ya. Dan saya berharap pesta demokrasi ini kan 5 tahun sekali kan ya. Jadi tidak perlu membuat statement-statement yang memprovokasi menurut saya ya. Ini perang apa? Total atau ini apa? Pancasila vs Khilafah dan sebagainya. Udahlah. Ini pemilu ini kita harus membuat suatu pelajaran ya atau mendidik anak bangsa dengan proses demokrasi yang baik. Dengan proses demokrasi yang aman, jujur, tertib, transparan ya, sehingga nanti generasi ke bawah itu juga akan kuat begitu ya. Jadi ya saya mohon kepada elit-elit politik kita lah ya, marilah kita berpolitik dengan sehat ya, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, biasa berkompetisi. Setiap 5 tahun ganti presiden kan begitu, setiap 5 tahun pilkada, itunya pesta kan gitu. Jadi nggak usah terlalu dibuat apa ya. 1 dan 2 itu musuh. Begitu selesai yang menang siapa? Bangsa Indonesia. Ya kemenangan untuk Indonesia. Saya rasa itu aja ya harapan saya ya, pesan saya ya selaku mantan prajurit ya anti teror pasukan khusus ya. Dan sekarang saya juga sudah terjun ya dari tahun 2006 ya ke dunia sipil ya, itu membantu Pak Prabowo di bidang bisnisnya beliau. Mungkin itu Pak Toa yang bisa saya sampaikan ya. Baik Pak Aris Marsudyanto, terima kasih sekali sudah kita ngobrol santai ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk pemirsa dan negara. Bangsa dan negara. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di waktu yang lain. Oke. Ya. Baik. Terima kasih.